Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 22. Setelah mengambil keputusan, David Fred berjalan menuju King Yun Road Cultural Street. Alasan mengapa David Fred berencana untuk memasuki tempat semacam ini adalah karena dia sangat yakin bahwa dia bisa mengetahui kebocorannya. Karena, David Fred memiliki metode magis yang tidak dimiliki orang lain, 5 putaran mata asli. Mata asli roda 5 ini, selain dapat memata-matai kondisi fisik orang lain, juga memiliki fungsi yang sangat istimewa, yaitu seperti mengawasi ki. Karena segala sesuatu di dunia memiliki auranya sendiri, bahkan di antara benda-benda yang sangat mirip, seperti berbagai jenis pohon, ada beberapa perubahan halus. Selama Anda menggunakan 5 putaran mata sejati secara fleksibel, Anda dapat mengetahuinya dengan jelas. Artinya, dengan 5 putaran mata sejati, David Fred dapat membedakan perubahan nafas dari segala sesuatu di dunia, dan bahkan keasliannya. Selain itu, 5 roda mata sejati adalah harta rahasia yang melengkapi sutra Taiyan. Hanya David Fred yang memiliki metode ajaib seperti itu di dunia, jadi dia berpikir untuk menggunakan 5 roda mata sejati untuk memilih. Sampai bocor. Jalan utama Jalan Budaya Jalan King Yun memiliki panjang sekitar 800 meter. Ini adalah pasar budaya yang penuh dengan humaniora. Ada toko yang menjual pena, tinta, kertas dan batu tinta, barang antik, kaligrafi dan lukisan di jalan, dan banyak di antaranya memiliki sejarah berusia seabad. Ada toko-toko di kedua sisi jalan, dan orang-orang terlihat masuk dan keluar dari waktu ke waktu, yang cukup ramai. David Fred bukan penduduk asli Jiangbei, dan dia juga belajar di Binhai, ibu kota provinsi. Setelah lulus dari universitas, dia bisa memiliki perkembangan yang lebih baik di Binhai, tetapi untuk menjaga Alicia Amanda, dia rela untuk mengikutinya dan berkembang di Jiangbei. Itu hanya karena Alicia Amanda berasal dari Jiangbei. Setelah bekerja di Jiangbei selama beberapa tahun, David Fred secara alami telah mendengar tentang Jalan Budaya Jalan King Yun, tetapi dia belum pernah ke sini pasar seni. Kali ini, David Fred akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki King Yun Road Cultural Street dan berjalan-jalan dengan baik. Setelah memasuki jalan utama, David Fred berjalan maju, mengagumi bangunan tradisional yang khas di kedua sisi jalan, merasakan sensasi yang luar biasa. Dengan suasana budaya tradisional. Dari waktu ke waktu, David Fred melihat banyak orang keluar masuk toko di kedua sisi jalan, membawa berbagai kotak kemasan di tangan mereka, rupanya sudah membeli apa yang mereka inginkan. Namun, David Fred tidak memasuki toko-toko ini, karena dengan kemampuan keuangannya saat ini, dia tidak mampu membeli barang-barang di toko antik ini. Oleh karena itu, David Fred hanya berjalan mengitari jalan utama untuk sementara waktu tanpa henti, tetapi berjalan sampai ke ujung jalan. Kemudian dia melihat ada pertigaan di depan ujung jalan. Jadi David Fred berjalan ke pertigaan jalan ini, dan menemukan ada gang yang cukup kecil di sisi kanan, yang lebih pendek dari jalan utama di luar dan terlihat sangat sempit. Namun, David Fred mengikuti gang sempit dan menemukan ada pasar loak terbuka di ujungnya. Jadi David Fred segera berjalan melewati gang dan sampai di pasar loak. Di pasar loak ini, kecuali beberapa toko di sekitarnya, kebanyakan adalah pedagang kaki lima. Di kios-kios pedagang ini, ada berbagai macam barang, seperti batu giok, kaligrafi dan lukisan, porselen, koin, bahkan old buku, komik strip, souvenir buatan tangan dan sejenisnya. Dan ketika dia sampai di sini, David Fred menemukan bahwa pasar loak ini lebih ramai daripada jalan utama di luar, dan orang-orang yang datang ke sini semuanya memiliki identitas yang berbeda. Selain pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, ada juga lelaki tua kutu buku berkacamata, berbagai pengusaha, buruh pabrik yang datang ke sini untuk nongkrong, bahkan pemuda dan pemudi yang datang ke sini untuk nongkrong. Orang-orang ini tidak memiliki keanggunan baik berjongkok atau berdiri di depan setiap kios, atau dengan hati-hati, atau dengan rasa ingin tahu, atau dengan hati-hati melihat berbagai barang. Tampaknya aku datang ke tempat yang tepat. David Fred diam-diam senang, karena meskipun jalan yang tidak dikenal ini tidak semegah jalan utama di luar,
terlihat seperti naga dan ular yang berantakan, tetapi ini adalah kesempatan terbesar. Tempat untuk mengambil kebocoran. Orang-orang yang datang ke pasar Loak, kecuali beberapa anak muda yang ikut bersenang-senang, kurang lebih bermental mencari-cari kesalahan, toh mereka bisa menang besar dengan hal-hal kecil dan bermain dengan detak jantung jika orang biasa tiba-tiba memiliki rambut besar rejeki nomplok seperti memenangkan lotre jutaan dolar. Jadi wajar jika tempat ini lebih ramai daripada di luar. Selain itu, David Fred datang ke pasar Loak untuk mengambil kebocoran berdasarkan berbagai cerita yang dia baca di internet dan kabar angin, dan ketika dia melewati jalan budaya Jalan King Yun, dia tiba-tiba berpikir untuk menggunakan sisa uang di kartunya untuk menghasilkan banyak uang ambil kesempatan. Ini mungkin cara yang bisa dipikirkan David Fred untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sambil berjalan di sekitar pasar Loak, David Fred diam-diam mengambil mata sejati 5 roda dan melihat sekeliling. Setelah berkeliling sekitar 1 jam, David Fred hampir selesai berbelanja di pasar Loak, tetapi hasilnya mengecewakan. Agak kecewa. Karena setelah mengamati melalui 5 putaran mata asli, David Fred menemukan banyak hal nyata, tetapi meskipun hal-hal ini nyata, mereka memancarkan aura yang sangat biasa, dan nilainya setelah menjualnya tidak tinggi. Bahkan jika ada beberapa barang asli dengan nilai yang relatif tinggi, David Fred tidak mampu membelinya karena harga permintaan yang tinggi dari pemilik kios tersebut. Misalnya, untuk koin kuno, jika David Fred membelinya seharga beberapa ratus yuan dan menjualnya kepada seseorang yang mengetahui uang itu, dia mungkin hanya akan mendapatkan beberapa ribu yuan, atau paling banyak sekitar 10.000 yuan. Pada harga ini, jika itu adalah orang biasa, dia akan sangat senang, tapi masih terlalu sedikit untuk David Fred. Karena tidak sulit untuk mengambil kebocoran seperti itu, kesulitannya adalah menemukan seseorang yang mengetahui barang tersebut, biarkan mereka mengidentifikasi dan memperdagangkannya, proses ini akan memakan banyak waktu. Tapi David Fred tidak punya banyak waktu untuk dipusingkan, dan selain itu, dia tidak mengenal siapapun yang mengetahui barang-barang itu sekarang. Selain itu, pendinginan tubuh yang paling diinginkan David Fred membutuhkan penggunaan banyak obat tradisional Tiongkok yang mahal, dan dia hanya memiliki beberapa ribu dolar di kartunya, jadi dia ingin menemukan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah berbelanja sekian lama, David Fred belum menemukan barang yang cocok, dan dia juga sedikit cemas. Segera, David Fred berjalan ke bagian terdalam dari pasar Loak. Tidak ada kios jalanan di sini. Sebaliknya, ada beberapa toko kecil terbuka yang menjual souvenir budaya dan kerajinan tangan. Selain itu, tidak banyak orang di sini, jadi kelihatannya cukup sepi dibandingkan dengan di luar. David Fred sedikit kecewa, jadi dia berencana untuk kembali ke pasar Loak dan melihat-lihat. Ketika David Fred hendak berbalik dan pergi, dia mendengar semburan musik yang menyenangkan ding-ding-dong-dong. Jadi David Fredson melihat ke prestise, dan melihat bahwa suara itu berasal dari salah satu toko kecil. Dan pemilik toko kecil David Fred adalah pria paruh baya yang tinggi, kurus, dengan wajah runcing, dan matanya yang kecil menyipit menjadi celah, memberi orang perasaan berbahaya. Saat ini, bos sedang duduk di kursi, menyeka jam tembikar kecil dengan kain flanel, dan menyesuaikan pegas jam. Musik yang menyenangkan itu jelas berasal dari jam keramik kecil di tangannya. Mata David Fred melirik jam keramik kecil secara tidak sengaja, dan tiba-tiba hatinya bergerak. Jadi David Fred diam-diam menggunakan 5 putaran mata asli, dan segera merasakan bahwa ada perasaan yang sangat istimewa pada jam keramik kecil itu. Bau seperti ini jauh lebih kuat dari yang asli yang ditemukan di kios pasar Loak sebelumnya, artinya ada benda berharga yang disembunyikan di jam keramik kecil yang diseka bos. Ketika David Fred ingin mengamati dengan 3 keama, bos telah meletakkan jam keramik kecil yang telah dibersihkan ke dalam kotak kayu yang agak indah. Jadi David Fred hanya berjalan, hanya untuk menemukan bahwa toko kecil itu penuh dengan berbagai benda, semua jenis benda keramik, kaligrafi dan lukisan yang meniru master terkenal, karya seni buatan tangan, produk giok imitasi, kalung kristal, gelang giok, DLL, yang mana membuat orang punya perasaan, penuh dengan hal-hal indah, tapi rasanya seperti pondok.
Selain itu, David Fred dengan cepat mengidentifikasi melalui 5 putaran mata asli bahwa barang-barang di rak-rak toko kecil ini pada dasarnya palsu atau kerajinan imitasi tinggi, dan hanya ada sedikit barang asli. Adikku, selamat datang. Harta apa yang ingin kamu beli? Bos melihat David Fred berhenti di depan tokonya dengan tampilan yang sangat serius, dan langsung menyapanya dengan antusias. Oh, aku. Lihat saja dulu. David Fred buru-buru menjawab. Lalu dia berkata, kamu punya cukup banyak barang di sini. Ketika bos mendengar ini, dia langsung membual, adikku, izinkan saya memberitahu Anda telah datang ke tempat yang tepat. Meskipun toko saya kecil, saya mengumpulkan sama sekali tidak ada yang bisa dikatakan tentang kualitas barang. Dapat dikatakan bahwa setiap bagian adalah harta karun. Itu benar. Maka saya akan melihatnya lagi. David Fred tersenyum dan tidak banyak bicara, karena meskipun dia tidak melewatkannya pengalaman, tetapi tidak ingin membiarkan bos melihat tujuannya. Itu sebabnya dia sengaja melihatnya santai terlebih dahulu. Tentu saja. Bos menjadi lebih antusias, dan kemudian dia mengambil batu giok yang sangat indah dari kios dan memperkenalkannya kepada David Fred, saudaraku. Kamu bisa bertanya-tanya di pasar antik untuk batu giok tingkat atas dengan kualitas ini, perhiasan sobat, ini pasti satu-satunya di sini, tidak ada tempat kedua. Jika Anda membelinya sebagai hadiah untuk pacar Anda, ini pasti akan menjadi kelas atas dan kelas atas. Aku tidak punya pacar. David Fred tidak punya pilihan selain menjawab, dia tahu bahwa bos ingin membodohi dia untuk membeli apa yang disebut zamrud ini. Karena perhiasan batu giok di stan terlihat bagus, tetapi David Fred sudah tahu bahwa setengahnya akan terbuat dari resin, dan beberapa di antaranya akan terbuat dari batu giok berkualitas rendah, dan nilainya tidak rendah. Dari 3.000. Bos berkata bahwa ini adalah ornamen zamrud tingkat atas. Begitu dia membuka mulutnya, itu hanya omong kosong. Tidak masalah jika kamu tidak punya pacar, kamu bisa membelinya untuk koleksi. Zamrud ini adalah harta karun. Ada banyak ruang untuk apresiasi, dan itu bagus sebagai pusaka keluarga. Bos segera mengubah retorikanya. Dan bahkan lebih dilebih-lebihkan. David Fred tidak berbicara, tetapi jejak penghinaan muncul di matanya. Bos ini benar-benar bodoh. Dia berbicara omong kosong, hanya untuk menipu mereka yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Perilaku seperti ini jelas pencatut, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah Anda bohongi.